Halo, pertanyaannya Iya. terpenting. Iya Bu, ada Bu. Oke. Langsung ke Ibu. Silahkan Bu. Oke. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati pengurus MGMP Forum Kabupaten Bogor, Bapak Ibu hebat super yang hadir pada room pada siang hari ini. Ketemu kembali ya dengan saya dalam rangka sharing bersama, menyamakan persepsi bersama tentang teknik penyusunan best practice yang sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang minggu yang lalu sudah dikupas juga, sudah dibahas juga. Baik teman-teman yang saya hormati, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Bu, sudah terlihat. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, nanti saya harapkan optimalnya itu ditanya jawab ya, maka saya tidak akan memaparkan terlalu panjang dan lebarnya juga karena sebenarnya hal ini sudah dibahas oleh saya juga dan teman-teman juga pada angkatan-angkatan sebelumnya. Saya hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa best practice di sini adalah merupakan satu karya terbaik, pengalaman terbaik yang dimiliki oleh Bapak Ibu selaku seorang guru. Namanya saja pengalaman, maka ketika Bapak Ibu menyusun best practice ini bertolak dari hasil pengalaman. Bukan berawal dari permasalahan yang ditemukan oleh Bapak Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup best practice di sini ada yang pertama adalah pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, karena ini berhubungan dengan pengelolaan pendidikan, maka ranahnya adalah ranah seorang kepala sekolah sebagai ya pengelola pendidikan di satuan pendidikan. Nah, sehingga best practice ini nanti bisa juga dibuat oleh pengawas, kepala sekolah ataupun oleh guru. Ranah guru di sini yaitu berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran. Baik kurikulum inkurikulernya maupun kurikulum ekstrakurikuler. Ya, jadi sekali lagi pengalaman yang nanti bisa Ibu tuliskan, Ibu buat dalam bentuk deskripsi naratifnya, tidak hanya pengalaman yang baik di proses pembelajaran, tapi juga pengalaman di luar proses pembelajaran ketika Bapak Ibu memberikan pembinaan terhadap peserta didik. Kemudian pengawasan pendidikan ini adalah tema-tema best practice untuk seorang pengawas. Kalau pengawas, subjeknya bisa ke kepala sekolah, bisa juga kepada guru. Kalau guru, subjeknya hanya kepada peserta didik. Kalau kepala sekolah, bisa kepada guru, juga bisa kepada peserta didik. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa ciri best practice di sini adalah harus mampu mengembangkan cara baru atau inovasi dalam pemecahan masalah. Tetapi inovasi dalam pemecahan masalah ini tidak direncanakan sebelumnya. Maksudnya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran menggunakan inovasi yang berbeda, bukan bertolok ukur dari permasalahan yang ditemukan ketika terjadi proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa, tapi Bapak Ibu mencoba-coba mengkolaborasikan atau menginovasikan model pembelajaran ataupun media pembelajaran.
Ternyata dari coba-coba ada inovasi, kreativitas, pembelajaran itu lebih hidup dan lebih menyenangkan. Hasil pengalaman tersebutlah nanti bisa Ibu tuliskan dalam laporan best practice Bapak Ibu. Ciri yang kedua, best practice di sini harus mampu membawa perubahan atau perbedaan. Sehingga antara hasil sebelum dan sesudahnya itu harus terlihat baik secara kualitatifnya, yaitu mutu pembelajaran itu sendiri, maupun secara kuantitatifnya seperti hasil peserta didik itu sendiri. Maksudnya hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Ciri yang ketiga tentunya mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, best practice di sini dapat dikatakan sifatnya lestari. Kenapa lestari? Karena bisa digunakan dengan materi pelajaran yang sama atau KD yang sama, tetapi dengan juga menggunakan pengalaman yang sama. Ya, juga bisa juga diterapkan oleh mata pelajaran lain yang berbeda. Kemudian mampu menjadi model atau menginspirasi teman sejawat. Karena Bapak Ibu tadi sudah membuat inovasi pembelajaran, ya, sehingga inovasi tersebut bisa menginspirasi rekan sejawat. Karena sudah menginspirasi, maka teman sejawat itu mencoba untuk mengadopsi. Setelah diadopsi, kemudian ternyata hasil belajar anak pun baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terjadi perubahan. Ciri perspektif berikutnya sifatnya ekonomis, beda dengan PTK. Kenapa ekonomis? Karena jumlah halaman yang sedikit, waktunya lebih singkat, ya, itu tidak seperti PTK, walaupun pengalaman yang bisa dirangkum minimal adalah 7 bulan sampai 1 tahun. Untuk itu, best practice dalam 1 tahun hanya bisa dihasilkan 1 oleh seorang guru. Ciri berikutnya di sini Bapak Ibu, bahwa best practice beda dengan PTK. Kalau best practice tidak mengenal siklus, ya, dalam PTK atau PTS mengenal siklus baik dan seterusnya. Objek best practice di sini, ya, untuk guru adalah siswa dan bisa bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran atau pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sekali lagi, judul best practice itu jangan rasa PTK karena judul-judul dalam best practice tidak bersifat kaku atau resmi. Kalau dalam PTK, judulnya itu biasanya ditandai dengan peningkatan atau upaya meningkatan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dalam best practice tidak harus ada kata-kata peningkatan. Kenapa? Karena hanya menceritakan kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Untuk itu, dalam best practice judul maksimal, ya, ada 2 variabel atau minimalnya cukup 1 variabel, yaitu ada variabel masalah dan ada variabel tindakan. Masalah apa yang sudah ditingkatkan before and after-nya dan tindakan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan best practice dengan PTK. Ya, PTK penelitiannya didesain dengan menggunakan siklus seperti beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan. Sementara dalam best practice ini tidak perlu menggunakan siklus. Sasaran yang dikenai tindakan adalah siswa untuk proses perbaikan pembelajaran atau peningkatan pembelajaran. Kalau best practice sasarannya juga sama-sama siswa, tapi
tapi tujuannya mencari alternatif dalam pengembangan model atau pengembangan media. PTK yang penting prosesnya, best practice yang penting proses dan hasilnya. Nah, saya ingatkan kembali pula Bapak Ibu, sistematika best practice ini sedikit beda dengan PTK, walaupun kalau dalam lomba-lomba setiap instansi itu mengeluarkan selingkung ya best practice yang berbeda. Akan tetapi sistematika ini atau selingkung ini sudah saya sesuaikan dengan buku PKB sehingga angka kreditnya nanti bila mengikuti sistematika ini maka best practice Bapak Ibu bisa dinilaikan. Bab pertama pendahuluan ya, isinya ada latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat sama dengan PTK. Hanya yang membedakan adalah di permasalahan. Saya ingatkan kembali, permasalahan dalam best practice dikemas dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan dikemas dalam bentuk kalimat tanya. Bab 2, kajian pustaka tidak seribet, tidak serumit dalam PTK. Kalau PTK, satu variabel masalah saja minimal dikaji ya teorinya itu dari 3 sumber yang berbeda. Bisa dari jurnal, bisa mengambil sintesis PTK orang lain, bisa juga dari buku dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam best practice tidak harus 3. Kenapa? Karena dibatasi oleh jumlah minimal 2. Ya, minimal 2. Kenapa minimal 2? Karena kita harus mensintesiskan dari teori tersebut. Syarat kita membuat sintesis teori ya, minimal ada pandangan dari ahli minimal 2. Bab 3 ini yang membedakan dengan PTK. Kalau di PTK bab 3 adalah metodologi, di best practice adalah pemecahan masalah. Adapun subpermasalahan di bab 3 ini antara lain ada strategi pemecahan masalah. Strategi apa yang sudah Ibu gunakan ketika melakukan inovasi pembelajaran? Prosedur pemecahan masalahnya. Urut-urutan ketika Bapak Ibu melaksanakan pemecahan masalah itu urutannya apa saja. Dimulai dari bagaimananya. Nah, ini harus Bapak Ibu ceritakan secara runtut. Tentunya harus ada hasil. Hasil best practice ya, hasil pembelajaran yang Ibu lakukan dengan metode atau inovasi metode maupun media disandingkan dengan hasil belajar ketika Bapak Ibu belum menggunakan inovasi media atau metode. Bedanya kalau hasil di PTK itu kita menetapkan indikator keberhasilannya. Di best practice tidak perlu menetapkan indikator keberhasilannya. Karena best practice sifatnya lestari dan harus mampu menginspirasi orang lain, maka ada dampaknya. Ceritakan, tuliskan dampak apa saja yang Ibu peroleh ketika melakukan inovasi pembelajaran tadi. Baik untuk siswa, untuk Ibu sendiri, maupun untuk rekan sejawat. Ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, pasti ada faktor-faktor pendukungnya. Tuliskan ya secara rinci apa faktor pendukung keberhasilan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya karena ini dalam era pandemik, salah satu faktor pendukung adalah WA Group. Silakan dituliskan, diperbolehkan. Atau katakanlah jurnal kunjungan orang tua. Ya, karena ternyata sebagian siswa Ibu tidak mampu belajar dalam jaringan sehingga Bapak Ibu harus berkunjung ke orang tua siswa. Bapak Ibu membuat jurnalnya. Itu juga merupakan faktor pendukung. Apalagi misalnya partisipasi orang tua, RPP, silabus,
instrumen tes, dan seterusnya itu adalah merupakan faktor pendukung yang Ibu gunakan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Tentunya ketika terjadi proses pembelajaran, karena karakteristik anak berbeda-beda, Ibu mengalami kendala. Kendala apa yang Ibu Bapak hadapi, tuliskan secara detail dan rinci. Misalnya, tidak semua orang tua bisa diajak berkomunikasi efektif. Apalagi kendalanya, tidak semua siswa memiliki HP, ya. Adapun memiliki HP harus satu HP rame-rame, salome. Bisa juga kendala oleh jaringan internet atau kuota yang dimiliki oleh peserta didik. Dan seterusnya, kendala yang Bapak Ibu temukan ketika melakukan proses pembelajaran, silahkan dituliskan. Dan yang terakhir, ada alternatif pengembangan. Apa sih alternatif pengembangan dari metode yang sudah Bapak Ibu gunakan? Apakah bisa bermanfaat? Bisa diadopsi oleh mapel yang lain? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan alternatifnya. Bab yang terakhir adalah simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Saya garis bawahi pada simpulan Bapak Ibu. Biasanya guru, teman-teman kita menuliskan simpulan belum menjawab pernyataan atau belum menggambarkan permasalahan yang ditonjolkan oleh si penulis. Untuk itu, ke depannya mohon simpulan ini merupakan gambaran dari permasalahan dan tujuan penulisan best practice itu sendiri. Nah, Bapak Ibu tentunya pernah mengalami ya ketika melakukan pengusulan kenaikan pangkat, kok saya ditolak best practice-nya, kok harus direvisi, kenapa? Ini ada beberapa hal mengapa best practice Bapak Ibu ditolak. Yang pertama karena dianggap tidak orisinil, dianggap tidak asli. Data yang digunakan tidak konsisten. Dan ada bagian tulisan yang diubah dari hasil orang lain. Maksudnya di sini data yang digunakan tidak konsisten. Di awal latar belakang misalnya Bapak Ibu berbicara tentang hasil belajar. Berarti kalau hasil belajar datanya adalah hasil tes. Baik itu tertulis, penugasan maupun ya secara lisan. Ternyata pada pemecahan masalah di bab 3, data-data yang Ibu masukkan, yang Ibu paparkan adalah tentang hasil observasi. Nah, ini salah satu data yang tidak relevan. Atau ketika Bapak Ibu mengutip pendapat orang lain, hanya mengganti saja, tidak memparafrase. Untuk itu hati-hati di bab 2 kerangka teori ketika mengutip pendapat orang lain, sebaiknya lakukan dengan cara parafrase. Waktu pelaksanaan yang tidak wajar, tadi di awal saya katakan, dalam 1 tahun, best practice yang bisa dinilaikan hanya ada 1. Walaupun Ibu Bapak memiliki pengalaman yang sangat luar biasa lebih dari 1. Tetapi yang bisa dituliskan kalau dalam 1 tahun ada 2 karya best practice, yang bisa dinilaikan hanya 1. Rugi dong. Nah, tidak rugi, tinggal Ibu mensiasatinya. Tahun penulisannya itu yang diundur. Yang 1 tahun 2001, yang satunya adalah tahun 2022. Walaupun pengalaman itu terjadi di tahun yang sama. Yang ketiga, ada kesamaan isi dan data yang mencolok dengan laporan best practice orang lain. Contohnya kemarin kan saya sudah memberikan contoh best practice saya, ada data-datanya. Nah, Bapak Ibu itu ada persamaan persis sama-sama animat ya, yang kebetulan Ibu menjadi pembantu kepala sekolah yang ditugasi tentang literasi.
Nah, kebetulan contoh dari saya misalnya kemarin literasi, Ibu sama persis sekali, hanya katanya sedikit yang diganti. Nah, kebetulan untuk kenaikan di 4B yang ada di Kabupaten Bogor belum ada uji semilaritasnya. Nanti kalau Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat ke 4C dan seterusnya akan dilakukan di pusat dan ada uji keorisinilan data atau tulisan. Kemudian tidak ada lampiran atau dokumen sebagai bukti. Tidak ada RPP, tidak ada foto kegiatan, tidak ada undangan seminar, tidak ada respon rilis dan sebagainya. Jadi data-datanya itu kurang mendukung. Isinya sudah bagus, sudah sistematis, tetapi data-datanya tidak ada. Maka best practice Bapak Ibu itu belum bisa dinilaikan atau ditolak ya. Kemudian Bapak Ibu, ya tadi tidak orisinil, yang kedua tidak perlu. Nah, tidak perlu di mana di sini? Karena tadi di awal saya katakan bahwa best practice ini sifatnya hemat, ekonomis, sehingga halamannya cukup ya 15 sampai 26 atau maksimalnya 28 halaman. Sehingga kajiannya tidak perlu terlalu luas. Nah, Ibu di best practice kajiannya sangat luas sekali. Maka itu juga bisa best practice yang Ibu tulis tidak dinilai. Kemudian tidak relevan dengan pengembangan profesi. Ibu sebagai guru ya, tetapi membuat best practice posisi Ibu seperti kepala sekolah. Misalnya IHT guru cerdas. Nah, IHT guru cerdas yang melaksanakan IHT di sini adalah lembaga. Lembaga dalam hal ini adalah kepala sekolah. Maka itu tidak relevan dengan profesi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya izin dulu nih, sepertinya kok saya nyalain kompor, anak saya lupa nggak dimatiin. Ya. Kemudian tidak ilmiah. Kenapa? Latar belakangnya tidak jelas Bapak Ibu. Kemarin sudah saya sampaikan minimal ada 6 yang harus ada dalam latar belakang. Karena latar belakang ini sebagai pembuka awal sebuah karya ilmiah. Tidak didukung teori, fakta maupun kebenaran analisis. Teori di sini ya yang ada dalam bab 2, Ibu tidak mencantumkan teori dari pakar atau dari para ahli. Fakta-faktanya tidak ada. Sebelum Ibu melakukan tindakan ya, sebelum melakukan tadi dengan inovasi, seperti apa kondisi anaknya, ceritakan. Setelah Ibu melakukan inovasi pembelajaran, seperti apa kondisi anaknya, ceritakan. Walaupun hasilnya meningkatnya tidak terlalu signifikan. Kebenaran analisis maksudnya data yang Ibu peroleh itu betul adanya dianalisis ya, dihitung. Kalau hasil belajar juga dihitung, observasi juga dihitung dari hasil pengamatannya. Sehingga Bapak Ibu bisa menyajikan before dan afternya, sesudah dan sebelum tindakan tersebut. Kesimpulannya tidak menjawab masalah. Nah, ini yang sering terjadi bahwa kesimpulan yang Bapak Ibu tuliskan tidak menjawab masalah dan tidak relevan dengan tujuan penulisan. Oke, yang keempat tidak konsisten, ya tidak relevan dengan tugas dan fungsi penyusunan atau penulisnya. Tadi hampir sama dengan yang nomor 2B. Jadi Ibu guru selaku guru, tetapi Bapak Ibu membuat menceritakan best practice coupling tugas kepala sekolah. Nah, sebagai catatan, best practice dapat dari ringkasan kegiatan dalam PTK. Ingat Bapak Ibu, ini ringkasan kegiatan yang saya blok. Bukan PTK yang diringkas, tapi kegiatan ketika Bapak Ibu melakukan
siklus 1, 2 dan seterusnya itu yang diringkas. Jadi ringkasan proses kegiatannya, bukan PTK yang diringkas. Nah, ini jangan salah kaprah ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada contoh penulisan latar belakang Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu membuat judul best practice tentang siswa peduli di era pandemi. Nah, ini subjeknya adalah siswa. Kemudian peduli ini nanti sebuah tindakannya, masalahnya adalah di pandemi, pembelajaran di pandemi. Nah, sehingga ketika Ibu sudah membuat judul atau katakanlah best practice juga bisa judulnya ditulis di awal. Setelah semuanya selesai tersusun, dibaca ulang baru Bapak Ibu beri judul juga boleh. Atau judulnya ditentukan di awal juga diizinkan. Nah, ketika Bapak Ibu menulis latar belakang, ini adalah hal yang tersulit menurut saya. Karena ini adalah sebagai pembukanya. Maka Bapak Ibu bisa mengawali dengan menjawab pernyataan sendiri. Ya, mengapa kok tertarik memecahkan masalah era pandemi? Ya, tuliskan apa manfaatnya. Mengapa ini penting? Mengapa harus dipecahkan? Nah, ketika Bapak Ibu menuliskan pernyataan sendiri, kemudian menuliskan apa dan mengapanya sebagai alasan Bapak Ibu, dan sudah yakin ya, apa sih pandemik itu? Mengapa pandemik berpengaruh terhadap hasil belajarnya? Ibu sudah yakin itu, maka Bapak Ibu menggali, mencari data awal. Data awal ya, kesenjangan pembelajaran yang terjadi antara harapan dan kenyataan. Sehingga kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam paragraf kedua di latar belakang tuliskan kondisi idealnya. Kemudian di paragraf berikutnya tuliskan kondisi realnya. Ada perbedaan kondisi awal dan kondisi real ya, itulah yang disebut dengan kesenjangan ya. Nah, kemudian nih setelah itu tadi Bapak Ibu sudah Bapak Ibu menuliskan pernyataannya sendiri, kemudian merenung menjawab dengan apa, mengapa, data-datanya yang sudah Bapak Ibu lakukan ada rekamannya, ada jejaknya atau ada dokumennya. Maka Bapak Ibu mulailah membuat draft kasar tentang latar belakang. Ya, apa dan mengapa. Ya, ada apa atau mengapa adanya pandemik. Ya, anak sekolah belajar di rumah. Mengapa anak sekolah belajar di rumah? Apa tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru? Apa pemahaman siswa dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Bapak Ibu membuat kata kunci dalam bentuk kalimat-kalimat seperti ini, maka tinggal Bapak Ibu kembangkan dalam sebuah deskripsi yang membentuk satu paragraf. Ini semua Ibu Bapak lakukan, maka selesailah bab pertama subbab latar belakang ya. Nah, itu saja Bapak Ibu ya, jangan lupa kata kuncinya adalah di latar belakang ada 6 hal yang kemarin sudah saya sampaikan yang tidak bisa dilupakan, yang harus ada. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kalau dari teman-teman ada yang sudah mulai menyusun, boleh nanti di-share di sini. Kita cermati bersama-sama mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Nanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati atas penjelasannya. Ini sepertinya Bu Julaiha ingin bertanya ya? Ya, betul Bu. Ya, silakan Bu Julaiha, saya persilakan untuk bertanya kepada Ibu Tati Rahayuningsi MPD. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang Bu, ini adalah hal yang baru buat saya. Ya,
bisa. Terima kasih sekali kepada Ibu Tati yang sudah menjelaskan begitu jelas. Tapi ada satu hal yang menggelitik hati saya mengenai perbedaan PTK dan best practice ini ya. Ketika di awal tadi Ibu menjelaskan bahwa pada PTK kita membuat PTK itu berdasarkan satu masalah ya Bu ya. Kemudian kalau best practice tidak berdasarkan masalah. Tapi di yang sudah materi yang Ibu jelaskan tadi, ternyata tetap kita menulis pengalaman kita berdasarkan ada satu masalah sebetulnya di kelas tersebut misalnya gitu ya. Bagaimana ini Bu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Cukup. Gimana Bu Nanik, langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja Bu Tati. Boleh. Baik. Ya. Silakan, Jadi Bu begini, terima kasih Bu Ela ya, Bu Sulaila, Bu Eha ya. Jadi begini, kalau PTK itu bertolak dari permasalahan yang terjadi di pembelajaran. Jadi masalahnya dulu itu ada. Nah, setelah masalahnya itu ada, menyelesaikan atau mengobati masalah tersebut, yaitu dengan tindakan. Jadi ada masalah dulu, ya. Jadi ini berawal dari masalah. Masalah yang apa yang Ibu ketika di proses pembelajaran. Tetapi itu direncanakan, Bu. Ibu akan mengobati masalah tersebut itu sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Ibu selaku guru. Ya, diobatinya dengan apa? Bisa dengan media pembelajaran, bisa dengan model seperti itu. Sehingga nanti tindakan-tindakan yang akan dilakukan itu nanti harus runtut dari siklus 1 perencanaan, kemudian kembali belum selesai sampai evaluasi belum selesai, maka dilanjutkan kepada siklus yang kedua. Tetapi ketika Ibu menulis best practice, itu Ibu tidak ada ngajar seperti biasa, ya. Jadi ngajarnya seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Mengajar biasa, Bu, karena tidak diawali dengan masalah real. Nah, ketika Ibu hanya dari pengalaman, oh kemarin saya Ibu mohon maaf mata pelajarannya apa? Guru IPA, Bu. Nah, misalnya Ibu mengajarkan tentang rantai-rantai makanan ya, atau jaring-jaring makanan seperti itu. Kemarin Ibu menggunakan ceramah, kok ternyata anak tidak semangat. Eksplorasi berbicaranya itu rendah. Nah, sehingga Ibu ketika pertemuan berikutnya, Ibu mencoba tidak menggunakan ceramah, tetapi Ibu mengkolaborasikan diskusi dengan media gambar. Ya, dengan media gambar, bahkan di situ ada yang bermain peran. Anak-anak Ibu ada yang bermain peran membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ternyata ini lebih menggairahkan. Pembelajaran menjadi lebih hidup, kemudian anak juga berani bertanya. Akhirnya outcome-nya, hasil belajarnya meningkat. Nah, ini kan sebuah pengalaman. Tapi Ibu tidak, ketika Ibu mengkolaborasikan pembelajaran diskusi dengan media, bahkan dengan bermain peran, Ibu ini tidak mempunyai tujuan ingin mengatasi masalah pembelajaran sebelumnya. Hanya Ibu merenung, kok kemarin saya belajar dengan ceramah tentang rantai jaring-jaring makanan, anak diam ya. Sebenarnya tahu atau tidak? Ditanya sudah paham atau belum, diam. Ada yang ingin bertanya, diam. Akhirnya Ibu punya inisiatif mengkolaborasikan dengan metode diskusi, kemudian ya dengan unjuk peran tadi dengan media gambar, anak disuruh mempraktekkan. Nah, itu Bu ya. Nah, jadi masalahnya itu bukan masalah yang sudah diidentifikasi karena menemukan di proses pembelajaran. Tetapi masalah itu hanya Ibu flashback saja. Kenapa pembelajaran kemarin tidak semangat? Ibu pernah kan merefleksi seperti itu? Nah, ketika Ibu sudah merefleksi, kemudian Ibu menggunakan alternatif pembelajaran yang lain, ternyata alternatif itu lebih menggairahkan, dan menurut Ibu adalah pengalaman yang luar biasa, maka disusun sebuah laporannya, itulah yang disebut dengan
best practice ya Bu ya. Jadi bukan pada masalah yang urgensi dalam proses pembelajarannya Bu. Oke, Bu Zuha. Zulaiha, bagaimana ya, Bu Zulaiha? Ya, bisa diterima. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi intinya dalam best practice ini ya kita sepertinya seperti membandingkan metode yang satu dengan yang lain yang pernah saya lakukan gitu ya Bu ya. Betul, secara Ya. implisitnya seperti itu Bu. Iya. Seperti Terima kasih ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Baik Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Zulaiha atas pertanyaan luar biasanya. Bu Tati, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Silahkan Ini Ibu. ada pertanyaan dari Ibu Siti Mufliha di kolom chat. Apakah ada perbedaan judul dalam PTK dengan best practice? Apakah ada perbedaan dalam menetapkan judul dalam PTK dan best practice? Adakah ketentuan khususnya karena best practice merupakan ringkasan dari PTK? Demikian pertanyaan dari Ibu Siti Mufliha, Bu Tati. Baik, terima kasih. Saya luruskan dulu ya Ibu Siti Zuleha. Bukan ringkasan dari PTK. Yang diringkas itu adalah proses tindakannya ketika siklus 1, siklus 2. Jadi bukan PTK yang sudah jadi, kemudian Ibu ringkas. Kalimat-kalimatnya yang tadinya 45 halaman, misalnya diringkas oleh Ibu menjadi 28 halaman. Bukan itu. Ya, bukan PTK-nya yang diringkas, tapi proses tindakan di PTK yang Ibu ringkas. Proses tindakan inilah kan kalau siklus kan itu harus ada pembelajaran. Karena satu siklus itu minimal 2 pertemuan atau 2 tatap muka. Itu yang Ibu ringkas ya. Jadi bukan hasil PTK-nya. Nah, yang kedua, jelas berbeda antara judul best practice dengan PTK. Kenapa? Karena kalau PTK judulnya itu resmi. Ya, resmi minimal terdiri dari 3 variabel. Sementara dalam best practice itu judulnya adalah tidak resmi atau tidak formal. Sehingga best practice bisa menggunakan singkatan, akronim, jargon, seperti itu, ataupun slogan. Nah, misalnya tadi seperti Bu Eha ya, tadi Bu Eha, misalnya tadi pelajaran IPA, mencoba menerapkan, mengkolaborasikan pelajaran diskusi dengan bermain peran pada jaring-jaring makanan. Bisa cukup judulnya bermain peran pembelajaran IPA menyenangkan atau belajar menyenangkan dengan bermain peran. Boleh. Tapi kalau PTK tidak boleh. Kenapa? Karena variabelnya belum jelas. Sehingga harus ada upaya peningkatan hasil belajar IPA pada materi jaring-jaring makanan dengan menggunakan metode bla 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 di kelas bla bla bla. Itu PTK. Ya, tapi dalam best practice itu tidak mengenal. Bahkan satu variabel pun boleh dalam best practice. Contoh, satu variabel tadi hanya mengambil variabel tindakannya saja. Misalnya tadi Bu Eha saya contohkan selain dengan diskusi, kemudian juga ada bermain peran, kemudian dengan menggunakan media gambar. Nah, contohnya misalnya bermain peran, yes. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Justru orang akan penasaran, bermain peran yes itu dalam hal apa sih? Oh, ternyata dalam pembelajaran pada materi jaring-jaring makanan. Tapi kalau PTK judulnya hanya seperti itu, misalnya meningkatkan hasil belajar, itu saja, itu tidak diperbolehkan karena sifatnya resmi atau formal. Biasanya Ibu, untuk PTK itu diawali dengan kata upaya. Upaya meningkatkan bla bla dan seterusnya. Atau peningkatan bla 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 dan seterusnya. Peningkatan hasil belajar, peningkatan kreativitas, peningkatan inovasi belajar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu Ibu Siti. Jadi beda ya judul PTK dengan best practice. Ya, berarti judulnya boleh singkat ya Bu ya kalau BP ya? Justru kalau BP itu judulnya harus singkat dan sehingga membuat orang penasaran apa sih gitu. Oke, terima kasih Bu Tati ilmunya. Baik, sama-sama. Ya, Bapak Ibu,
mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan dengan Ibu Tati Rahayuningsi MPD seputar best practice. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau bertanya lagi? Ya Bu, boleh saya bertanya? Oke, Silakan Ibu. silakan. Maaf saya tadi baru masuk. Kalau boleh Bu diberikan contoh judul untuk best practice-nya Bu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembali. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Bu Lia, Bu. Mursiatun. Bu Mursiatun. Ibu Bu Lia. mata pelajaran apa Bu Nia? Matematika. Matematika. Oke. Coba Ibu diingat-ingat kembali dalam 1 tahun kemarin yang menurut Ibu pembelajaran paling menyenangkan ketika Ibu menggunakan media atau metode apa? Pada materi apa? Nanti saya buatkan judulnya. Apa ya? Karena kalau di sini ya, waktu itu sih memang paling menyenangkan itu Google Meet atau Zoom. Karena bisa berkontak langsung. Tetapi kendalanya di sini kan kalau untuk itu kuota, Bu. Jadi seringnya kita menggunakan Google Classroom dan grup WA. Oke. Misalnya ya, Ibu berikan judul Siswa Kreatif Era Pandemi. Itu juga nggak apa-apa, boleh. Ya, kreatifnya apa? Oh, ternyata yang tidak bisa dengan Google Classroom karena kuota bisa menggunakan internet yang lebih sedikit lagi, yaitu dengan menggunakan WA. Itu bisa juga. Atau katakanlah lagi misalnya Ibu ya, tadi kan Ibu menggunakan Google Meet ya. Smart belajar dengan Google Meet misalnya. Atau bisa misalnya pandemic versus Google Meet. Nah, nggak apa-apa, silahkan. Jadi Google Meet versus itu pandemi itu apa sih itu kan masa Google Meet melawan pandemi itu apa? Nah, nanti Ibu ceritakan, oh ternyata itu Google Meet itu sebagai media pembelajaran untuk mengatasi kejenuhan anak menggunakan WK Group, sehingga Ibu menggunakan Google Meet agar bisa kontak langsung antara guru dengan siswa dan siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi boleh Bu judulnya seperti itu ya, misalnya Google Meet versus pandemik misalnya seperti itu. Jadi itu Bu judulnya Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Baik, ada lagi? Terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Ini sepertinya Bu Nur Alifianti mau bertanya ya, Bu Nur Alifianti. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Nur. Ya, saya mohon maaf juga kurang fokus karena memang kegiatan di sekolah, jadi saya berharap materinya nanti bisa diberikan agar kita bisa membaca kembali. Terus yang kedua, menurut penangkapan saya, itu berarti merupakan sesuatu yang sudah berjalan. Gitu bukan ya Bu? Kalau PTK itu sesuatu yang belum berjalan. Itu. Apakah benar gitu? Betul apa yang dikatakan Ibu. Oh, berarti best practice itu merupakan. Jadi kalau best practice Ibu hanya menceritakan pengalaman yang sudah Ibu lakukan. Iya. Ya. Oh, Karena baik. menceritakan pengalaman, maka di rumusan masalah itu tidak boleh menggunakan kata tanya. Kata tanya misalnya bagaimana cara meningkatkan, gitu nggak boleh. Ya, tetapi berdasarkan latar belakang di atas, ya, permasalahan utama dalam proses pembelajaran adalah tentang kreativitas anak dengan menggunakan Google Form misalnya, seperti itu. Jadi dalam bentuk narasi deskripsi. Ibu itu mahasiswi yang nggak nyambung. Iya. Jadi begitu Bu ya. Betul, kalau PTK itu direncanakan dulu oleh Ibu, makanya Ibu harus membuat desainnya. Desainnya seperti apa? Yaitu dalam bentuk siklus perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya, kemudian analisisnya seperti apa, sampai pada evaluasi dan refleksinya. Tapi kalau best practice tidak mengenal itu, hanya menceritakan yang sudah Ibu lakukan.
Yang sudah. Oh ya. Berarti best practice itu menceritakan keberhasilannya. Betul. Begitu. Ya. Tapi perlu diingat Baik-baik. ya untuk teman-teman semua, BES itu kan terbaik. Walaupun Ya. sederhana, Google Form kan sudah banyak orang yang pakai misalnya. Tapi menurut Ibu itu luar biasa karena dengan belajar dengan Google Form itu ternyata anak-anak hasil belajarnya itu meningkat ya. Kreativitasnya meningkat walaupun orang lain katakanlah oh Google Form apa sih, saya mah sudah sampai ke sini, sudah sampai video misalnya. Nggak masalah karena base di sini adalah bukan base untuk orang lain, tapi base adalah untuk diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Sama-sama Bu Nur. Wah, ini Bu Nur hebat ya. Jauh ini dari Bekasi nih, yang lain dari Bogor, Bu Nur dari Bekasi. Terima kasih atas pertanyaan luar biasanya Bu Nur. Nanti Bu Nanik mungkin angkatan ini kalau ada, ini angka orangnya sama-sama atau beda-beda Bu Nanik? Ada yang sama, ada yang beda Bu. Oke, mungkin nanti yang contoh-contoh dari saya bisa di-share kembali gitu. Oke, contoh best practice ya Bu ya? Iya. Oke, siap Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada Bu Tati Rahayuningsi MPD. Ini kesempatan yang luar biasa. Tetap semangat nih Bapak Ibu ya, walau ini jam-jam waktu tidur ya, puasa juga harus tetap Ibu, semangat maaf. Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Ibu maaf mau bertanya. Boleh. Ya, terima kasih kepada Ibu Tati. Materinya sangat menarik sekali. Dan saya ikuti dari hari 1 ke 2 itu kemarin mengenai PTK. Nah, untuk PTK itu sudah 6 kali mungkin saya mencoba membuat. Nah, saat guru pres dan kemarin untuk kenaikan golongan juga. Nah, ini Ibu, maaf saya sangat tertarik sekali ya untuk best practice yang Ibu paparkan. Karena memang saya belum pernah buat untuk best practice ini. Nah, ini untuk Nah, punten juga Bu, ini karena kegiatan sekolah ya baru masuk nih Bu. Ya. Nah, ini untuk BF tersebut, ya, tersebut tadi dipaparkan kan siswa yang belum berjalan ya Bu ya untuk best practice itu. Tapi merupakan pengalaman kita sendiri saat kita ada di kelas atau mungkin sedang ada di luar kelas. Nah, ini yang saya tanyakan, kalau misalnya ya untuk best practice itu pengalaman yang sudah kita lalui, tapi menarik dan berkesan misalnya, 3 tahun ke belakang misalnya. Nah itu bisa tidak Bu untuk dibuat di best practice ini? Terima kasih Bu. Baik, selagi pengalaman tersebut sudah dibuat dan belum dinilaikan dalam ajang lomba-lomba, itu masih bisa Ibu. Walaupun pengalaman Ibu 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu Ibu punya pengalaman itu baru sempat Ibu tuliskan di tahun ini. Silahkan diperbolehkan sepanjang data-data pendukungnya masih bisa Ibu temukan. Contohnya dari hasil belajar anak atau observasi tentang kreativitas anaknya sesuai dengan judul best practice Ibu. Kemudian foto-foto kegiatannya masih ada, itu boleh Bu ya, silahkan. Justru di era pandemik seperti ini, yang diutamakan karya ilmiah sebagai bentuk pengembangan diri Bapak Ibu adalah best practice, bukan PTK. Kenapa kok bukan PTK? Karena pada saat pandemik seperti ini, perlakuan pembelajaran guru terhadap siswa satu dan siswa yang lain itu tidak sama. Ada yang punya HP, ada yang tidak, ada yang HP-nya rame-rame dan seterusnya, sehingga itu tidak bisa digunakan untuk karya ilmiah di masa pandemi ini. Jadi yang bisa Ibu tuliskan adalah best practice-nya. Jadi sekali lagi Ibu silahkan boleh ya Bu, sepanjang Ibu datanya masih menemukan, tidak hilang itu data-data nilainya, foto-foto anak, daftar hadir anak itu masih ada, silahkan masih boleh dinilaikan walaupun 3 tahun yang lalu. Seperti contoh best practice saya itu kan terjadinya tahun 19. Baru saya tulis di tahun 2021. Itu kan berarti berapa tahun tuh Bu Rani? 2 tahun ya? 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu dan alhamdulillah itu lolos. Kemarin saya nilaikan untuk ke 4 D saya.
Mantap, sudah 4B. Iya, hebat Bu. Ibu maaf Bu, yang itu kan udah yang lalu ya. Misalkan ya, karena kan saya baru mau niat rencana nih untuk best practice karena menarik yang tadi Ibu paparkan tadi. Nah ini kalau misalkan kegiatan siswa itu kan yang belum berjalan misalnya Bu ya. Misalkan direncanakan di semester awal baru nih nanti bulan Juli misalnya. Kita berusaha, kan sudah tatap muka Bu kalau di saya, sudah tatap muka penuh. Nah ini misalkan merencanakan dengan menggunakan model brainstorming yang ternyata anak menarik ya, ternyata anak hasilnya bagus misalnya itu. Nah itu misalnya kita rencanakan dari sekarang gitu misalnya, itu gimana Bu? Itu nggak bisa, itu nanti larinya ke PTK. PTK ya? Iya, gitu. karena kalau PTK itu kan harus direncanakan dulu nih. Ibu sudah merencanakan nih, karena kemarin kan pembelajaran gagal. Sekarang Ibu merencanakan nanti di bulan Juli tahun ajaran baru menggunakan brainstorming gitu ya modelnya. Itu nggak bisa. Jadi kalau best practice itu seperti air mengalir gitu loh Bu. Ibu mengajar seperti biasa saja, tapi tiba-tiba dengan model yang Ibu gunakan itu hasilnya luar biasa. Kemudian Ibu tuliskan. Jadi kalau best practice tanpa perencanaan. Itu bedanya dengan PTK ya. Kalau tadi kan Ibu akan merencanakan dulu, nggak boleh. Nggak bisa. Kalau best practice bukan ranah best practice, tapi ranah dari PTK. Nggak apa-apa Bu direncanakan, kan besok sudah tatap muka. Iya, sekarang juga udah tatap muka nih Bu, 2 bulan ini. 2 bulan ini sudah penuh tatap muka kami. Oke, nggak apa-apa kalau tatap mukanya sudah penuh, boleh. Tapi kalau masih blended 50-50 belum bisa memenuhi kriteria ideal penulisan PTK. Nggak apa-apa. Jadi yang Ibu rencanakan nanti ditulisnya dalam bentuk PTK, bukan dalam bentuk best practice. Iya, oke. Oh, iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Bu Rani atas pertanyaan luar biasanya. Ini Bu Rani selalu rajin bertanya ya dari SMP 1 Caringin, setiap ada pelatihan rajin bertanya terus ya. Hebat, luar biasa Bu Rani. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru yang lain? Adakah yang mau ditanyakan kepada Ibu Tati Rahayuning CMPD seputar best practice ini? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya mau tanya ya Bun, kalau best practice itu apakah ada ketentuan waktunya berapa bulan gitu Bun? Apa hanya misalnya kita hari ini mengajar ternyata itu kegiatannya menarik minat siswa gitu Bun? Apakah itu langsung bisa dijadikan best practice ataukah kita ada beberapa bulan yang kita rencanakan gitu Bun, atau bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Dalia. Ini juga Bu Dalia termasuk yang rajin bertanya. Salam literasi Bu Lia. Iya ini Bu Lia. Jadi begini, tolong dihindari kata-kata merencanakan ya Bu Lia, karena best practice itu bukan direncanakan dari awal, tapi seperti air mengalir sajalah seperti itu, tiba-tiba kok menemukan pengalaman mengesankan, kemudian kita tuliskan. Di awal tadi saya katakan, best practice dalam 1 tahun hanya bisa 1 yang bisa dinilai. Ya, karena yang namanya pengalaman itu kan perlu waktu, perlu proses yang sangat panjang. Ibu merefleksi, mereview pembelajaran kemarin kok anak masih saja pasif. Ibu mencoba dengan metode yang lain, masih pasif. Tiba-tiba Ibu menggunakan media ular tangga misalnya, atau dengan TikTok katakanlah lah, pada bulan yang keempat ini dengan TikTok ini siswa bersemangat gitu. Nah, sehingga dalam best practice itu waktu tercepat adalah 7 bulan. Waktu tercepat ya. Nah, sehingga karena tercepat 7 bulan, maka dalam angka kredit best practice itu dalam 1 tahun hanya bisa 1 yang dinilai. Beda dengan PTK. Kalau mungkin menyusunnya itu Ibu bisa 2-3 bulan menyusunnya ya selesai. Tapi proses pengalaman itu yang memerlukan rentan waktu cukup panjang. Karena Ibu harus membandingkan pengalaman sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, sehingga Ibu di situ menemukan 1 kreativitas kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran kuliah. Nah, beda dengan PTK.
Kalau PTK tadi kan direncanakan dulu nih, kemarin saya mengajar dengan ini, ya metode diskusi, anak tidak berhasil hasil belajarnya. Saya akan mencoba sekarang belajarnya dengan kuisis. Nah, direncanakan. Sehingga dalam PTK itu waktu maksimalnya adalah 6 bulan. Karena waktu maksimalnya 6 bulan, maka dalam 1 tahun Ibu bisa menghasilkan 2 PTK yang bisa dinilaikan. Jadi seperti itu ya Bu. Bu Lia, Ya. Ibu Lia udah mau naik ke golongan berapa? Ya, baru mau ke 3C, Bun. Alhamdulillah, semangat pokoknya. Pokoknya katakan bisa. Kalau Ibu mengatakan bisa, hasilnya pasti bisa. Karena tindakan kita adalah lahir dari apa yang kita katakan sendiri. Ya, Bun, terima kasih. Baik. Berarti butuh waktu 7 bulan ya, Bun, ya, untuk best practice itu ya? Iya, paling cepatnya itu. Makanya 1 tahun, 1 semester aja kan 6 bulan kan? Udah lewat 1 bulan, makanya 1 tahun best practice hanya bisa 1. Terima kasih, Bun. Assalamualaikum. Baik, Ibu Lia. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dalia Halmahera dari SMP 3 Cibinong ya Bu ya. Ya, rajin bertanya ini setiap latihan Ibu Bu Dalia ya. Jadi demikian Bapak Ibu, bahwasannya kalau best practice itu dalam 1 tahun ya paling enggak hanya ada 1. Kalau PTK dalam 1 tahun bisa 2 kali. Demikian ya Bu Tati ya. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu. Nanya lagi boleh? Oke, Bu Juleha lagi ya. Silakan Bu Juleha. Dari pemaparan yang tadi ya, dari jawaban pertanyaan teman-teman Bu, tadi saya menyimak kalau Ibu pernah membuat best practice itu dari pengalaman berapa tahun yang lalu gitu ya Bu ya? 2019. Ya, dari 2019 kemudian ditulisnya tahun 2021. berikutnya. Nah, berarti ketika kita mengajar kalau ada pengalaman yang menyenangkan atau ketika kita kan nggak tahu, bukan kata Ibu tadi jangan direncanakan. Jadi kita harus dari laporan best practice tadi kan harus ada foto, harus ada yang lain-lain gitu Bu. Berarti kita ketika ngajar kita benar harus siap untuk melakukan itu ya. Misalnya ketika kita ngajar atau ketika anak berkegiatan, kita foto, kemudian kita gunakan dokumentasi yang lain juga. Dan seperti yang Ibu lakukan tadi, ternyata menulisnya beberapa tahun kemudian gitu. Sedangkan dokumentasi itu kan harus dibutuhkan banget dalam pelaporannya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau udah pengalaman, kalau kadang-kadang kita kalau udah ngajar asik tuh baru-baru inget moto-moto gitu Bu. Kecuali harus kita rencanakan juga kegiatan itu gitu. Ya. Bagaimana Nah, memang yang bagus seperti itu ya Bu ya, yang bagus kita melakukan kegiatan. Makanya sekarang kenapa di aplikasi LHKP kan harus ada foto kegiatan ya Bu ya. Itu sebenarnya salah satu untuk mendorong guru agar tidak lupa dokumen apa yang dilakukan di hari itu kegiatannya. Nah, sama Ibu dengan saya, ketika saya melakukan pembinaan Animate, itu juga waktu itu tidak ada foto-foto. Tapi kan kita sudah melakukan kan ya Bu? Proses melakukannya itu sudah ada, tetapi kita memang terkadang lemah di dokumen. Nah, karena siswanya masih ada, sekolahnya masih ada, kita bisa mereka ulang untuk memfoto kembali seperti itu ya. Seperti itu. Sepanjang siswanya masih ada, belum lulus gitu loh, Bu. Iya. Nah, ini kita bersyukur dengan adanya kegiatan LHKP sekarang harus ada upload foto itu sebagai salah satu tertib administrasi untuk dokumen kegiatan kita itu. Jadi silakan sepanjang siswanya masih ada, nanti disetting saja Ibu ya, disetting saja kemudian difoto. Tetapi Ibu betul sudah melaksanakan proses pembelajaran tadi. Iya, gitu. Terima kasih Bu kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali ya Bu ya. Ya, Bapak. Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Ibu maaf, satu lagi bentar ya. Oh, boleh. Silakan. Bun, kalau untuk, kan saya ngajar hanya kelas 9 ya Bun ya untuk IPA, untuk di sekolah yang baru ini. Nah, apakah ketika saya mengajar kelas 9 ini, itu bisa di best practice-kan apa tidak ya Bun? Soalnya kan sekarang ini siswa kelas 9 sebentar lagi mau US gitu, sedangkan yang kemarin-kemarinnya kan ada kegiatan yang menarik gitu Bun. Bisa tidak?
Terima kasih. Bisa. Oke, baik Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Sangat bisa Ibu, karena best practice sama dengan PTK tidak mengenal kelas kontrol, ya, tidak mengenal kelas eksperimen. Jadi walaupun Ibu katakanlah ada lima kelas, hanya di satu kelas itu Ibu memperoleh pengalaman yang menyenangkan, tuliskan saja di kelas tersebut yang menyenangkan. Ya, inilah bedanya dengan penelitian karya tulis ilmiah yang murni. Ya, jadi karena tidak mengenal kelas kontrol dan tidak mengenal kelas eksperimen, maka satu kelas pun bisa Ibu angkat dalam bentuk best practice. Pengalaman yang menyenangkan itu. Satu kelas pun bisa Ibu angkat laporannya menjadi PTK apabila dalam proses pembelajaran di kelas tersebut ada masalah yang harus segera diatasi. Jadi boleh Ibu. Terima kasih Bun. Baik. Sama-sama Bu Lia. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau bertanya? Ini momen yang luar biasa. Kita bisa membahas tuntas seputar best practice dengan Ibu Tati Rahyuningsih. Boleh bertanya lagi? Ya, boleh. Silakan. Bu Tati, saya mau nanyakan masalah ini, Bu. Kan tadi kata Ibu kalau misalkan best practice itu tidak berdasarkan perencanaan. Jadi nanti di lampirannya tidak ada RPP ya, Bu ya? Nah, untuk ada RPP, kan kita mengajar ada RPP, Bu. Oh, tetap lampiran RPP saat kita mengajar yang metode yang kita ambil tadi? Iya. Oh, begitu. Berarti daftar hasil belajar harus ada tetap dilampirkan ya, Bu ya? Berarti daftar hadir. Jadi ya, betul. Jadi tetap harus ada RPP. Kan seorang guru yang baik ketika akan melaksanakan pembelajaran harus ada perencanaan terlebih dahulu. Bentuk perencanaan yaitu RPP gitu. Tetapi Ibu menggunakan metode ini, metode A, metode B misalnya, itu tidak direncanakan dari awal. Itu. Ya udah metode yang ada di RPP itu saja. Oh, ternyata lebih menggairahkan dibandingkan pembelajaran di tatap muka sebelumnya dengan ceramah misalnya. Jadi RPP tetap ada Ibu. Berarti hasil belajar siswanya tetap dilampirkan juga ya, Bu ya? Iya, hasil belajarnya nanti akan Ibu bandingkan, akan Ibu sandingkan dengan hasil belajar ketika Ibu belum menggunakan metode diskusi. Oh, hasilnya dengan ceramah misalnya rata-rata klasikalnya hanya 62. Setelah Ibu menggunakan metode diskusi, ternyata KKM klasikalnya itu 64. Sah, Bu, karena dalam best practice itu tidak mengenal indikator. Walaupun peningkatannya tidak signifikan dari 62 ke 64. Itu boleh dalam best practice. Beda lagi dengan PTK. Kalau PTK belum tentu berhasil. Kenapa? Karena dari awal kita menulis, kita harus sudah menentukan indikator keberhasilan. Kita sudah tetapkan tuh indikator keberhasilan. Sebelum prasiklus ya, sebelum menggunakan tindakan, hasil klasikalnya katakanlah 60, siklus 1 62, sementara Ibu menetapkan indikator keberhasilannya di angka 78 misalnya, maka dikatakan belum tuntas. Lanjutlah pada siklus yang ke-3, 4, dan N sampai betul-betul mencapai pada indikator keberhasilan. Seperti itu. Oh, baik Bu. Berarti penilaiannya dari kita ya Bu ya, bukan dari observer ya? Iya, betul. Gitu. Betul ya, dari Ibu, dan Ibu tidak perlu menentukan indikatornya, nggak perlu Bu. Walaupun hanya meningkat 0,5 digit dan itu merasa Ibu sudah cukup berhasil dan menyenangkan ya, itu bisa ditulis dalam sebuah best practice. Oke. Terima kasih Bu Tati, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti Mufliha dari SMP Negeri 2 Kemang. Ini juga rajin bertanya terus Bu dari kemarin. Ya, baik. Hebat. Ini selanjutnya kayaknya sepertinya Bu Endang mau bertanya ya. Silakan Bu Endang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Tati. Mungkin saya langsung aja ya Bu Tati ya. Jadi kan kalau kalau PTK jelas untuk satu kelas ya. Kalau best practice itu apakah ketika saya misal nih sudah melaksanakan tersebut di kelas 91 misal ya Bu ya. Kemudian saya tulis laporannya, atau itu sudah saya coba dulu nih ke kelas 92, 93, 94 kayak gitu. Jadi kan
yaitu praktek baiknya saya gitu. Ada syarat kayak gitu nggak Bu? Harus berapa kelas kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kan ini pengalaman menyenangkan gitu ya Bu ya, tadi best practice itu. Jadi kayak misal bukan metode, bukan apa, tapi tiba-tiba anak-anak itu posisi kursinya saya rubah gitu. Dan ternyata pembelajaran itu rasanya jadi berbeda, jadi lebih menyenangkan. Yang biasanya menghadap ke depan, saya buat berhadap-hadapan, atau tiba-tiba saya aja yang pindah ke belakang, mereka putar kursi, dan itu juga pengalaman saya ya Bu ya, dan itu tuh bikin anak-anak, ibu kita nggak ada belakang sih awalnya, tapi ternyata itu berbeda gitu, atmosfernya berbeda. Bukan nggak ada papan tulisnya, iya kan kita nggak selalu menggunakan papan tulis, kata saya seperti itu. Kemudian kayak misal nyamper ke siswa Bu, kadang kan kalau nggak disamper, anak-anak itu gitulah ya Bu. Tapi kalau kita nyamper, dalam artian kita mendekat, berjalan-jalan ke kelas gitu ya, ke belakang, ke depan, kemana-kemana gitu, anak-anak jadi lebih yang tadinya mungkin malu, ragu-ragu, sungkan untuk bertanya kalau misal saya sedang duduk di depan saja. Tapi ketika saya keliling gitu, ada anak-anak yang tiba-tiba, Bu, mau nanya kayak gitu. Itu bisa nggak Bu disebut best practice? Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan Ibu bilang judul itu bisa berupa slogan gitu, kayak yang beda banget gitu sama PTK ya Bu ya. Terus misal nih, saya punya sebuah judul best practice. Jadi dekat itu adalah sebuah singkatan gitu ya Bu ya. Jadi dekat itu dalam tanda kutip gitu. Jadi nanti saya kasih judul best practice saya, jangan dekat, nanti sayang. Itu boleh nggak Bu? Jadi dekat sini dalam tanda kutip itu sebuah singkatan gitu. Boleh nggak Bu? Mungkin itu saja Bu, 3 saja. Terima kasih jawabannya. Iya, baik. Terima kasih Bu Endang. Saya jawab yang pertama ya. Jadi yang pertama itu sama tadi pertanyaannya dengan Ibu siapa itu tadi saya lupa ya. Jadi tidak harus diuji cobakan di kelas 9A, 9B, 9C itu tidak perlu karena tadi saya katakan bahwa dalam best practice itu hanya menceritakan pengalaman, hasil pengalaman itu tidak usah diuji cobakan. Ya, tapi kalau diadopsi oleh teman yang lain dengan mapel yang lain silakan. Kenapa? Karena tadi dalam best practice tidak mengenal kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi silahkan Ibu tuliskan pengalaman yang sudah Ibu lakukan, tapi tidak diuji cobakan di kelas lain dengan materi yang sama, dengan pembelajaran sama. Mungkin metodenya bisa Ibu terapkan, tetapi dengan materi yang berbeda. Karena apa? Ciri khas dari best practice yang utama adalah alternatif pengembangan. Ibu mempunyai pengembangan tadi, alternatif pengembangan dengan tata kelola kelasnya yang duduknya digeser-geser, ternyata menyenangkan. Nah, itu nanti bisa diadopsi oleh orang lain dengan mapel yang lain, termasuk oleh Ibu, tetapi dengan materi yang berbeda. Kemudian yang kedua, betul Ibu, bahwa best practice tadi memang boleh menggunakan singkatan, slogan itu yang unik-unik sehingga orang menjadi penasaran. Pengalaman tidak harus dari media, tidak harus dari metode atau model pembelajaran. Dalam bentuk komunikasi yang tadi Ibu gunakan, dan itu merupakan pengalaman luar biasa, ternyata anak jadi tidak malu bertanya, karena tidak malu bertanya sehingga anak lebih bisa menerima pembelajaran, itu bisa diangkat dalam bentuk best practice. Contoh misalnya tadi kan Ibu mengelilingin anak ya, ini kan melihat tugas-tugas anak berkeliling, Ibu bisa berikan judul seperti ini misalnya, komunikasi efektif belajar cerdas. Bisa juga silakan. Komunikasi efektifnya apa? Nanti Ibu jelaskan. Oh ternyata komunikasi Ibu selagi guru sangat efektif terhadap siswa. Tidak ada jarak. Ibu bahkan mendatangin anak. Belajar cerdasnya yang seperti apa? Anak yang tadinya malu bertanya karena merasa takut dengan Ibu mendekat, komunikasinya baik, sehingga anak belajarnya menjadi lebih giat, tidak malu bertanya, sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik. Jadi boleh Bu, tidak harus dari pengalaman menarik, dari metode, dari media, tidak. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, boleh dibuat jadi judul, komunikasi efektif belajar cerdas. Judul yang tadi Ibu sampaikan boleh digunakan Ibu dengan menggunakan singkatan.
Ya, boleh menggunakan singkatan, boleh menggunakan akronim, ataupun hanya slogan saja. Nah, silahkan. Jadi itu boleh. Nanti justru judul-judul dalam best practice itu yang diminta yang membuat orang penasaran, yang wow sekali. Karena penasaran sehingga orang jadi membaca pengalaman Ibu. Sehingga tertarik. Pengalaman Ibu menginspirasi teman yang membaca. Karena terinspirasi, maka teman Ibu mencoba menerapkan dengan mengembangkan sesuai dengan kondisi di sekolah guru tersebut. Nah, jadi boleh Ibu Endang. Ya, Bu Endang tebus apa tadi lupa? Bu Endang. Ya, Bu Endang. Tadi boleh, judul tadi boleh, Ibu. Silahkan. Mantap Ibu judulnya ya. Jangan dekat nanti sayang. Ya, Jadi seperti saya kan penasaran. judulnya animate kan singkatan, A-nya analisis kayak gitu kan. Boleh nggak apa-apa. Tidak menyalahi pakem. Baik, makasih Bu Tati. Baik, Bu Endang. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi kah dengan Bu Tati? Ini Bu Endang juga termasuk yang rajin bertanya setiap ada pelatihan. Saya jadi ingat nih, guru-guru yang rajin bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini masih tetap semangat ya mengikuti pelatihan ini, walaupun masih siang seperti ini, kita tetap harus semangat ya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kepada Ibu Tati Rahayuningsih MPD seputar penyusunan best practice ini. Materinya sangat luar biasa. Semoga nanti setelah pelatihan ini kita semua bisa menyusun PTK dan juga best practice. Adakah lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ayo kesempatannya jangan disia-siakan. Momen yang sangat luar biasa ini. Atau mungkin ada yang sudah punya gambaran judul dari pengalaman, atau sudah ada yang mulai membuat latar belakang, boleh di-share di sini di slide-nya gitu. Nanti kita cermati bersama-sama. Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Bu Yuni mau nanya ini. Sepertinya Mika dihidupkan. Mau bertanyakah Bu Yuni? Oh tidak, ya saya lihat dulu ini dari kolom chat. Dari kolom chat juga belum ada pertanyaan Ibu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ini ada lagi yang bertanya. Saya Bu Nur Sahedah dari SMPN 1 Ciampea, Bu. Oke, silakan Bu Nur Sahedah. Ya, saya mau bertanya tentang best practice. Saya belum pernah sih membuat best practice, tapi ingin mencoba, Bu. Ini mau menanyakan kalau best practice itu kan dibuatnya setahun sekali ya. Lalu dibuatnya itu boleh nggak kalau misalnya pembelajaran di eskul, kan saya pembina eskul, Bu. Boleh nggak, Bu, kalau misalnya di dalam saya pembina eskul menuangkan dalam best practice kegiatan eskul gitu. Gitu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Nur Sahedah dari SMP Negeri 1 Ciampea. Bagaimana Bu Tati? Baik, Bu Nur Sahedah ya, sangat boleh. Karena sepanjang Ibu ada SK yang ditugaskan oleh kepala sekolah tentang pembinaan eskul tersebut, boleh Bu. Ya, karena pengalaman ini best practice yang bisa ditulis tidak hanya dalam kegiatan inkurikuler, maksudnya dalam kegiatan proses pembelajaran, tapi juga dalam proses kegiatan ekstrakurikuler. Ibu mengampu ekstrakurikuler apa, Bu Nur? MIPA, Bu. Matematika, ilmu pengetahuan alam. Oke. Misalnya Ibu pernah menggunakan pembinaan dengan cara apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Nanti saya bisa memberikan rambu-rambu judul mungkin. Saya melakukan dengan cara praktek, Bu. Misalnya demonstrasi atau praktikum di dalam kegiatan. Saya mengajar matematika juga, Bu, dengan IPA. Jadi seminggu sekali matematika, seminggu sekali gantian gitu, Bu, tentang matematika dan IPA. Untuk IPA-nya lebih sering menggunakan praktek, Bu. Misalnya kegiatan yang tidak bisa dilakukan di pembelajaran di kelas, kita lakukan misalnya tentang percobaan larutan asam basa, uji makanan, terus tentang
praktikum fisika, yaitu tentang gerak gitu. Oke, misalnya begini ya, Iya, praktek menarik kegiatan praktek menarik kegiatan efektif ya, atau kegiatan praktek menarik Kan? hasil efektif juga boleh seperti Oh itu. iya, ya. Nah, Itu ya. maaf Bu, dalam kegiatan ekskul itu best practice-nya harus ada hasil yang apa ya, membuat kita yang menyenang atau maksudnya yang Ya. baik gitu. Jadi hasilnya bukan dalam hasil tes ya Bu, Ya. tetapi dalam semangat anak mengikuti Oh, ya. kegiatan praktik. Yang tadinya Ibu membina praktek, misalnya siswanya yang ikut ekskul IPA itu ada 80. Iya. Karena Ibu menggunakan metode membosankan, kan lama-lama berkurang gitu kan. Iya, betul Ibu. Nah, Iya. akhirnya Ibu menggunakan metode praktik biar anak tidak jenuh, peserta didiknya tuh meningkat. Bisa Iya, Ibu nanti diukur dari peningkatan pesertanya atau kreativitas pesertanya, tapi bukan pada hasilnya ya. Nah, tapi ending-endingnya pasti secara implisit kalau semangat ya, ekskulnya semangat, diikuti semangat, secara eksplisit pasti nanti akan berdampak outcome-nya pada hasil juga, tapi fokus utamanya bukan di hasil. Jadi boleh. Oh iya, Bu. Sehingga nanti Ibu jangan lupa lampirkan programnya. Bukan lampirkan RPP, karena kan Ibu pembina itu kan. Ibu punya program kan? Iya, Bu. Nah, jadi Ibu lampirkan programnya gitu. Iya, Bu. Terima Selamat kasih. mencoba ya Bu Nur. Iya, Baik. Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nur Sahedah. Ini ya pengetahuan baru bagi kita ya. Ternyata best practice itu bisa di ekstrakurikuler juga, bukan intrakurikuler saja. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bu Tati. Jadi untuk best practice tadi bukan hanya tentang hasil belajar dan prosesnya saja, tapi juga bisa dalam peningkatan peserta di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang mau ditanyakan lagi kah, Bapak Ibu? Lagi Ayo, ya, Bu. tetap semangat. Oh, boleh, silakan. Bun, ini mau tanya, kalau misalnya kita seperti yang tadi Bu Nur Saedah ya, Bu ya? Kan ya, betul. Itu di luar misalnya. Itu untuk apa? Kelengkapan berkas-berkas yang harus dilengkapinya apa saja, Bu, sebagai bukti nyata bahwa kita melakukan kegiatan itu gitu. Cukup itu saja Ibu. Nah, Ibu, karya ilmiah yang baik itu PTK, baik itu makalah, baik itu best practice, sebaiknya diseminarkan. Maka administrasi atau kelengkapan yang harus ada, kalau best practice yang Ibu angkat pengalamannya dari proses pembelajaran, RPP, silabus itu tidak boleh ketinggalan. Tapi kalau diangkat dari kegiatan ekstrakurikuler, maka program harus dilampirkan, ya Bu. Kemudian yang kedua, karena ini harus diseminarkan, ya karya ilmiah yang bagus agar diakui itu, maka harus diseminarkan. Apa administrasinya? Satu, berarti harus ada undangan sebagai pemakalah atau sebagai narasumber. Oleh siapa? Oleh panitia seminar. Panitia seminar itu nanti bisa dibentuk. Seminarnya tidak harus dengan tatap muka, dengan online seperti ini pun nggak apa-apa. Nanti MGMP Forum yang menjadi panitianya. Kemudian ada daftar hadir pesertanya. Selain ada daftar hadir peserta, tentunya nanti ada PowerPoint, karena kan Ibu mempresentasikan. Presentasi itu berarti Ibu menggunakan slide. Nah, itu silakan nanti dibuat. Karena agar hasil ilmiah Ibu itu diakui oleh orang banyak, maka harus ada yang mengomentari, namanya panelis. Ya, respon harus ada respon dari siapa? Dari respon peserta seminar dan respon dari panelis. Apakah panelis harus pengawas? Tidak harus. Teman sejawat pun seperti Bu Nani dijadikan panelis boleh, sepanjang orang tersebut paham tentang best practice, paham tentang makalah, dan paham juga tentang PTK. Yang terakhir tentunya foto-foto kegiatan seminarnya.
Jadi itu Bapak Ibu administrasi yang harus dilengkapi sebagai lampiran pendukung best practice Ibu. Enggak, Bu, Baik, yang Bu. yang berkaitan dengan kegiatannya itu bagaimana ya Bu? Misalnya kan kalau di kelas kita ada daftar nilai dan lain-lainnya untuk melihat bahwa siswa itu tertarik dengan kita. Gitu, Bu. Boleh. Dengan metode yang kita berikan itu. Kalau misalnya di ekskul itu bagaimana ya Bu? Kan di ekskul juga ada observasi Bu, ada penilaian dengan observasi checklist gitu loh Bu. Misalnya nih ya, Ibu membuat ini aja rubrik penilaiannya. Misalnya semangatnya, partisipasi, keaktifan dalam mengikuti, kemudian kecermatan dalam mengerjakan praktik gitu. Nah, tinggal Ibu checklist, pakai checklist. Ibu pakai itu saja. Nah, ternyata dari 20 anak, contohnya misalnya yang aktif dalam berdiskusi kok hanya 15 misalnya. Nah, sebelum Ibu menggunakan seperti itu, yang diskusi itu jarang anak yang berani berbicara, hanya 5. Jadi itu hasilnya itu, Bu. Ya, hasilnya itu. Atau bisa juga ketika Bu Lia melakukan pembimbingan ekstrakurikuler tersebut, di tahun tersebut kan ada lomba ya Bu ya? Ya. Ada lomba FL2SL atau katakanlah olimpiade, ternyata Ibu menggunakan metode tersebut, anak-anak Ibu menjadi juara. Walaupun baru juara harapan 1 misalnya. Nah, hasil kejuaraan itu pun bisa dinyatakan sebagai hasil dari pembinaan. Itu Bu. Jadi bisa pakai juara, bisa pakai keaktifan anak ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya. Kalau misalnya Bu, kegiatan kan membudidayakan lele gitu kan Bu ya, dengan di ember itu. Nah itu bagaimana Bu ya? Apakah hanya foto-fotonya saja atau ada pengamatan anak ketika membuat budidaya itu? Nah, foto-foto, tapi jangan pengamatan. Nanti kalau pengamatan larinya kepada PTK. Tetapi dari hasil budidaya itu, misalnya kan kita Ibu menggunakan metode tertentu nih. Oh ternyata dari membeli benih 100 benih lele dengan menggunakan metode seperti ini ternyata hidup semua. Yang mati tidak ada. Sebelum Ibu menggunakan metode tersebut, Ibu membeli benih 100 ternyata hanya bisa hidup 50%-nya. Nah, peningkatan itu juga bisa dikatakan sebuah keberhasilan dalam metode budidayanya. Tuh. Seperti itu bisa, Bu. Jadi foto-fotonya ketika budidayanya, langkah-langkahnya penyemaiannya seperti apa, bagaimana ukuran makanannya, itu silahkan Ibu ceritakan. Jadi hasilnya adalah dari lele yang hidup sebelum masa panen. Berapa yang mati, berapa yang hidup itu bisa diukur dari itunya. Gitu. Kalau di ekstrakurikuler gitu. Ini Bu Lia ekstrakurikulernya budidaya lele. Ini ada guru IPA juga Bu. Mau rencana gitu. Ini Bu membuat budidaya lele gitu sama kangkung itu. Jadi udah dibuat perlengkapannya, tinggal penanamannya gitu. Penanaman kangkung sama itu. Ya, oke. Nggak apa-apa, nanti Ibu menggunakan metode apa, sebelumnya menggunakan bagaimana. Yang pasti harus ada before and after-nya ya. Sebelum Ibu menggunakan metode ini, hasilnya seperti apa, setelah menggunakan ini apa. Tapi metode itu hadir bukan karena masalah, tapi karena Ibu merefleksi hasil pembinaan sebelumnya. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih Bu jawabannya. Baik. Bu Lia sekarang sudah mutasi sekolah ajarnya. Iya Ibu sejak bulan Desember 20 Desember. Oh, di Cibinong 3 sekarang? Ya. Kenapa nggak ke Jakarta aja mutasinya? Jauh. Tidak diizinkan Bu. Orang Jakarta Timur ya Bu Lia ya? Baiklah lebih dekat Jakarta Utara. Oh Jakarta Utara.
Oke, Bu Lia, semangat membudidayakan leleknya. Ya, membudidayakan lele hebat ini. Baik. Makasih, Bun. Sama-sama Bu Lia. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi kah kepada Ibu Tati? Kesempatan masih ada. Silakan kepada Bapak Ibu yang bertanya seputar best practice ini. Punten, Bu, saya mau nanya ke Bu Tati lagi nih tentang best practice, Bu. Monggo. Boleh. Tadi Ibu bilang harus karya ilmiah itu harus diseminarkan untuk publikasi ilmiah ya, Bu. Kalau best practice katanya nggak usah, Bu. Apa memang bisa juga diseminarkan? Gitu. Oke. Nah, gimana? Baik Ibu. Ya. Kalau saya dengan Budwi sepakat diseminarkan. Ya, saya dengan Budwi best practice itu harus diseminarkan. Kenapa? Karena karya ilmiah. Tetapi Kabupaten Bogor memiliki kebijakan tersendiri. Untuk guru yang belum naik ke 4A ke 4B, itu best practice tidak harus diseminarkan. Kecuali untuk kenaikan pangkat ke 4B, hukumnya wajib diseminarkan, tapi tidak wajib dipublikasikan ke jurnal. Ya, tetapi kalau saya dengan Budwi sebaiknya diseminarkan agar orang lain itu tahu ini loh hasil karya saya, hasil pengembangan saya, sehingga bisa diadopsi dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Karena saya yakin kalau sudah jadi best practice, jarang Bapak Ibu mempublikasikan hasilnya di perpustakaan. Baik ditaruh di perpustakaan sekolah, apalagi ditaruh di perpustakaan daerah, sehingga orang tidak mengetahui kreativitas Ibu. Tetapi kalau diseminarkan, karena didengar oleh banyak orang, maka secara tidak langsung orang itu akan terinspirasi. Karena terinspirasi, maka ingin melakukan hal yang sama seperti Ibu. Ya, jadi seperti itu, Mbak Ibu. Untuk Kabupaten Bogor memang punya kebijakan. Kalau untuk kenaikan pangkat dari 4A ke 4B, best practice tidak harus diseminar. Best practice harus diseminarkan, tapi di luar pangkatan itu best practice tidak harus diseminarkan. Tapi kalau saya dengan Bu Dwi Yusmiarsi menyarankan kepada guru mau ke 4B, mau ke 3C, ke 3D, ya itu harus diseminarkan. Karena itu akan lebih baik, Bu. Nanti kalau Bapak Ibu ikut lomba-lomba penulisan best practice di ajang lomba inovasi, itu harus ada, karena harus ada pengakuan dari orang lain. Kalau nggak diseminarkan kan Ibu belum ada pengakuan, iya atau tidak? Iya, Bu. Belum ada pengakuan karena tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari peserta. Nah, tanggapan ini yang harganya sangat mahal, Ibu. Oh, Dan iya. nilainya kalau dalam ajang lomba nilainya sangat tinggi. Iya. Nah, Ibu mau naik ke golongan apa? Saya alhamdulillah sudah 4B, Bu, tapi rencana Alhamdulillah. Ya, nanti tinggal 4C, Ibu. Mau ke 4C itu berarti best practice-nya harus diseminarkan. Karena nanti yang menilai adalah, kalau 4C itu yang menilai adalah Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, ya. Jadi harus seminarkan. Kalau masih di Kabupaten Bogor kan masih bisa cincin lah ibaratnya seperti itu. Untuk laporan best practice-nya kalau diseminarkan tuh dilampirkan ya, Bu ya? Harus dilampirkan, Ibu. Oh, iya. Harus dilampirkan ya. Termasuk undangan Ibu sebagai narasumber, undangan peserta, daftar hadir Ibu sebagai narasumber, daftar hadir peserta, respon panelis, kemudian respon peserta, sampai pada foto seminar dan slide atau PowerPoint ketika Ibu mempresentasikan best practice Ibu. Oh iya, Bu. Alhamdulillah sih ada satu best practice yang pembelajaran di kelas ya, Bu. Tinggal saya buat PowerPoint-nya mungkin untuk seminar. Biasanya saya kalau ikut seminar itu, Bu, yang PTK di MGMP IPA, biasanya MGMP IPA di daerah. Ya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Nanti secara Zoom seperti ini juga dari forum mungkin bisa memfasilitasi ya Bu Nanik ya untuk seminar teman-teman. Siap, Bu. Iya. Iya, Ibu Bu Tati, makasih ya. Baik, sama-sama Ibu. Oke, semangat Bu Nur Sahide. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Jadi
Kalau saran dari Bu Tati dan Bu Dwi, sebaiknya best practice kita diseminarkan. Iya. Tapi kalau kebijakan dari Distrik untuk 4A ke 4B saja yang diseminarkan, 4A, 4B, dan seterusnya yang diseminarkan. Kalau di bawah 4A tidak perlu diseminarkan best practice-nya. Iya. Oke. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi kah kepada Ibu Tati Rahayuningsih MPD? Ini adalah materi yang sangat luar biasa. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 20 menit lagi untuk Bapak Ibu bertanya. Ayo Bapak Ibu. Punten Bu Nani mau bertanya. Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, saya mau nanya begini. Misalkan kan best practice itu kan kegiatan yang menyenangkan ya di kelas gitu. Ketika kegiatan itu menyenangkan, misalkan saya kan ngajar matematika. Ketika biasanya anak kan menghafalkan rumus dengan melihat buku atau menghafalkan dari SD mungkin ya. Waktu saya mencoba dengan cara mereka misalkan kita mau mencari luas permukaan bangun ruang gitu. Dengan cara mereka membuka misalkan tabung dengan membuka bekas susu gitu misalkan. Tapi ketika di kegiatan pembelajaran itu menyenangkan, menurut saya menyenangkannya adalah anak yang tadinya tidak mau maju, mau menjelaskan di depan walaupun mengikuti temannya dulu gitu. Tapi apakah ketika diberikan ke soal hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, itu bisa diangkat untuk ke laporan best practice atau tidak gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bisa Bu, karena baik best practice maupun PTK itu tidak harus difokuskan pada hasil belajar. Berarti tadi kan keterampilan ya, meningkatkan keterampilan anak untuk berbicara kan Bu? Iya. Nah Ibu bikin judul aja, presentasi keterampilan bicara anak, oke. Ya, seperti itu. Misalnya terampil berbicara dengan presentasi, itu juga nggak apa-apa. Nah, sehingga nanti yang akan Ibu paparkan pada hasil best practice Ibu, jumlah anak yang terampil bicara sebelum menggunakan presentasi ada berapa, kemudian setelah Ibu menggunakan presentasi, jumlah anak yang berani berbicara itu berapa. Jadi bukan pada hasil, walaupun hasil secara kompetensi tentang konten materi tersebut anak masih rendah. Tapi fokus Ibu di sini adalah untuk keterampilan. Boleh Bu, jadi tidak harus pada hasil belajar. Nah itu berarti Bu yang difokuskan adalah keterampilan berbicaranya itu dengan adanya presentasi. Nah, judulnya itu tadi saja yang tadi saya sampaikan. Presentasi, lupa tadi jadi saya lupa apa ngasih judul apa tadi lupa Bu Nanik. Presentasi meningkatkan keterampilan bicara. Iya, jadi terampil berbicara dengan presentasi atau presentasi anak terampil berbicara, itu juga boleh. Jadi boleh Bu, walaupun hasil anak tersebut hasilnya jelek, tidak sesuai yang kita inginkan. Karena pengalaman Ibu hanya memfokuskan pada penggalian anak untuk terampil berbicara atau berani berbicara. Berani maju gitu ya Bu ya. Betul, itu kan mengasah percaya diri kepada anak. Iya, karena kan kalau di pembelajaran biasanya terutama matematika udah lihat gurunya aja udah takut gitu ya Bu. Udah takut gitu. Jadi mungkin dengan presentasi itu ya Bu ya, bukan dari hasilnya gitu. Iya, betul. Jadi nanti Ibu menggunakan alat ukurnya itu adalah observasi ya, lembar observasi, bukan tes. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya, ini sesama matematika dengan saya ya. Sama-sama Bu Nani. Iya. Guru galak ya Bu Nani. Biasa. Oh, insya Allah tidak.
Guru yang disenangi siswa, amin. Oh iya, betul, betul. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Adakah lagi yang mau ditanyakan dengan Ibu Tati Rahyuningsih? Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Kita sambil ngabuburit ini sambil pelatihan. Ayo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan lagi, boleh diajukan ke Bu Tati Rahyuningsih MPD seputar best practice. Jadi luas sekali ya Bapak Ibu ya untuk best practice ini bukan hanya hasil belajar saja, tadi bisa juga dari yang aktif bertanyanya, kemudian dari aktif yang mengikuti ekskul, jadi banyak sekali yang bisa ditelitinya. Ya, banyak sekali yang bisa dipresentasikan di dalam best practice tersebut. Ada yang mau bertanya lagi kah Bapak Ibu kepada Ibu Tati Rahyuningsih? Kita masih ada waktu 15 menit Bapak Ibu. Maaf Bu Nani, mau nanya Bu Tati. Itu Oh, boleh, silakan. ya. Assalamualaikum Bu Nani. Bu Nani. Waalaikumsalam. Bu Tati ya? Bu Tati ya. Bu Tati, maaf, untuk jurnal itu isinya PTK. Kalau best practice bisa dijurnalkan nggak Bu? Wah, pertanyaan bagus. Oke. Bu Nur Saedah. Bu Nur Saedah dari SMP 1 Ciampea, Bu. Apakah best practice itu bisa dijurnalkan gitu? Bisa, kan best practice juga karya ilmiah. Bisa dibuat jurnalnya, Bu. Tetap bisa, hanya nanti dalam jurnalnya itu yang ngikutin selingkung penulisan jurnal ya. Saya yakin Pak Darno sudah menyampaikan ya, Bu Nanik ya. Nah, selingkung penulisan jurnal. Ya sama dengan PTK, hanya nanti kan tidak ada indikator keberhasilan, tak ada siklus-siklusnya, tetap ada abstrak, tetap ada, harus ada juga dalam best practice, dalam makalah juga harus ada abstrak gitu. Hanya sistematika atau selingkungnya yang berbeda. Jadi bisa, Ibu, saya salah satu best practice saya waktu naik ke 4C tentang pendampingan guru menyusun KTSP, saya jurnalkan gitu. Oh iya Bu, iya. Jadi bisa. Semua karya ilmiah bisa dijurnalkan ya. Nah, kecuali kalau karya inovatif seperti cerpen nggak bisa dijurnalkan, tapi hanya bisa dibedah, namanya bedah buku itu. Oh iya Bu. Maaf Bu, best practice-nya harus diseminarkan dulu baru dijurnalkan atau gimana Bu? Nah, tadi saya sarankan Ibu mau naik ke golongan apa? 4C. Kalau 4C iya, Ibu seminarkan dulu baru dijurnalkan. Oh iya Bu. Iya. Boleh kalau dijurnalkan dulu baru diseminarkan? Nggak apa-apa, dibalik nggak apa-apa, silahkan. Nanti tanggalnya saja yang kita atur gitu ya. Silahkan, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Tati. Terima kasih Bu Nur Saedah. Wah, aktif sekali nih Bu Saedah bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Ayo tetap semangat ya. Siapa lagi yang mau bertanya kiranya Bapak Ibu kepada Ibu Tati Rahyuningsih MPD? Kesempatan yang sangat berharga ini Bapak Ibu. Ayo, jangan disia-siakan kesempatannya. Ya, Bu Nanik, boleh saya bertanya lagi? Boleh, silakan Ibu. Tadi saya mendengar ada makalah dengan best practice ya. Apa bedanya makalah dengan best practice, Bu Tati? Tolong dijelaskan. Terus apakah makalah juga memperoleh nilai poin angka kredit? Ya, silakan itu saja Ibu. Ya, baik, terima kasih. Jelas sangat berbeda Ibu. Kalau best practice itu kan pengalaman yang sudah Ibu lakukan, kemudian Ibu tuliskan. Kalau makalah itu Ibu menanggapi opini Ibu, tapi yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan tusi Ibu selaku seorang guru, ya. Tetapi dikemas dalam bentuk opini ilmiah. Nah, jadi sistematikanya sedikit berbeda dengan best practice. Saya sudah pernah memberikan sistematika ini belum ya Bu? Sistematika sudah pernah saya sistematika makalah belum? Kalau belum nanti saya share ke Bu Nanik ya, saya kirim ke Bu Nanik. Jadi kalau makalah Ibu menyoroti sebuah kejadian, ya, sebuah informasi kekinian yang berhubungan dengan tugas Ibu, tetapi Ibu memberikan opini tentang hal tersebut, ya, memberikan opini, kemudian Ibu memberikan argumen, alasan, tapi berdasarkan teori itu. Jadi makalah itu bukan Ibu membaca kemudian diringkas ya. Waktu guru jadi guru penggerak, maaf aku saya jadi penilai guru berprestasi itu banyak makalah yang dari buku dirangkum, bukan seperti itu. Contoh misalnya
sekarang kan sedang ngetren istilah tentang kurikulum merdeka. Nah, menurut Ibu tuh kurikulum merdeka seperti apa? Bagus atau tidak? Kesulitannya di mana? Silakan Ibu soroti dengan bahasa Ibu, dengan opini Ibu. Tetapi harus didukung dengan teori dari opini yang Ibu sampaikan, seperti itu. Itu makalah. Nah, tetapi ingat, koridornya tetap dalam rambu-rambu sesuai dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Sama dengan best practice, makalah juga punya angka kredit. Berapa angka kredit dari makalah? Yaitu 1,5. Jadi makalah mempunyai angka kredit 1,5 satu makalah. Nah, ini pun juga silakan kalau Ibu juga sebaiknya diseminarkan. Jadi beda jauh ya Bu ya antara makalah dengan best practice. Saya ulangi, kalau makalah Ibu memberikan tanggapan terhadap sebuah masalah, mencoba mencari pemecahannya berdasarkan teori yang mendukung opini Ibu. Tetapi kalau best practice hanya menceritakan pengalaman yang sudah Ibu lakukan yang menurut Ibu dianggap baik pengalaman tersebut atau menyenangkan pengalaman tersebut. Oke, Ya, baik, Ibu. terima kasih. Nanti saya kasih sistematika PTK-nya ke Bu Nanik ya, Bu Nanik nanti tolong di-share ya. Iya, termasuk materi hari ini ya Bu ya. Dalam PTK itu juga harus ada ini Bu, harus ada abstrak, harus ada teori, ada permasalahan. Nah, kalau permasalahan itu nanti di makalah dalam bentuk kalimat tanya, sama dengan PTK. Oke, siap Ibu. Paling nanti saya juga minta materi yang hari ini ya Bu ya, PPT, makalah materi hari ini. Ya, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi dengan Ibu Tati Rahayu Ningsih? Jadi beda ya Bapak Ibu antara makalah dan best practice. Best practice itu adalah pengalaman terbaik. Kita ceritakan kembali pengalaman terbaik kita. Kalau best practice itu tanggapan kita terhadap suatu masalah berdasarkan teori-teori. Ada yang mau bertanya lagi kah Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, 10 menit lagi sebelum kita berakhir. Manfaatkan waktunya dengan baik. Ada yang mau bertanya lagi kah Bapak Ibu? Boleh Bu bertanya lagi? Boleh, silakan. Ya. Bu maaf, ini ada titipan pertanyaan nih dari teman guru olahraga. Ya. Ini kan guru olahraga tersebut kan di kegiatan di KBM, misalkan dia memang ada yang menyenangkan. Terus kebetulan di eskul pun dia itu megang eskul futsal. Nah ini teman saya tuh bisa nggak kan kalau di sini itu untuk best practice itu tadi 7 bulan ya Bu waktunya. Nah ini kalau bersamaan di 7 bulan itu pengalaman di KBM, di kelas, dan pengalaman di eskulnya. Bersamaan kita buat 2 best practice tersebut, bisa tidak katanya Bu? Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Baik, guru penjas ya Bu, kenapa nggak berani bertanya sendiri nih guru penjasnya malu-malu? Jadi boleh Bu, kalau makalah itu tidak ada rentang waktu, ya seperti best practice. Jadi kalau Ibu produktif, sebulan sekali Ibu menghasilkan makalah, boleh, silahkan. Nggak apa-apa. Punten Bu, ini membuat best practice. Karena Bu, tidak ada aturan seperti membuat best practice tadi. Boleh Bu, yang 7 bulan itu tadi. Silakan, nggak apa-apa, kan memang paling sedikit waktunya 7 bulan. Tuh. Terus masih sisa 3 bulan itu. Yang 3 bulan itu membuat makalah gitu maksudnya. Enggak, maksudnya begini Bu. Untuk teman saya yang penjas itu kan KBM di kelas biasa nih. Jadi dia kan buat best practice saat pengalaman di KBM di kelas. Nah, dia bersamaan dengan itu, dia juga kan sebagai pelatih eskul di sekolah untuk futsal misalnya. Nah, di 2 kegiatan itu di KBM dan di eskul membuat 2 best practice dalam 1 tahun itu misalnya. Bisa nggak Bu seperti itu? Bisa, karena kan beda tugas. Ya. Yang satu proses di KBM, pembelajaran, yang satu posisinya sebagai kegiatan pembina ekstrakurikuler. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh kalau ekskulnya dapat 2, KBM-nya dapat 2.
Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Rani Susilawati. Boleh, Mangga. Ya, hebat nih Bu Rani, rajin bertanya juga ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan 1 kali penanya terakhir ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14.51. Mungkin saya kasih kesempatan kepada 1 orang lagi dari Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan waktunya. Ada yang mau bertanya lagi ke Bapak Ibu? Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti nanti kita tutup dengan closing statement dari Bu Tati. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang bertanya berarti kegiatan akan kita akhiri Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya Bu Tati. Mungkin ada closing statement dari Bu Tati untuk pertemuan hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh guru-guru hebat yang hadir di room pada siang menjelang sore hari ini. Ya, saya ingatkan kembali bahwa best practice 1 tidak sama dengan PTK, baik dari judul maupun dari sistematikanya, tidak sama pula dengan makalah. Untuk sistematika makalah sudah saya share Bu Nanik ya melalui Japri, nanti silahkan disebarluaskan kepada teman-teman guru. Judul best practice sifatnya itu lebih fleksibel karena tidak resmi, bisa berupa slogan, bisa berupa singkatan maupun akronim. Dalam 1 tahun best practice itu yang bisa dinilaikan hanya 1 hasil best practice. Pengalaman yang bisa Bapak Ibu tuliskan tidak hanya pengalaman yang berhubungan dengan proses pembelajaran, tapi juga bisa berhubungan dengan pengalaman tentang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam tahun yang sama, Bapak Ibu kebetulan memiliki 2 pengalaman, baik di pembelajaran maupun di ekstrakurikuler. Silahkan bisa dituliskan karena pada fokus yang berbeda. Ya, itu saja dari saya. Ini closing statement terakhir. Saya berharap guru-guru Kabupaten Bogor menjadi guru-guru yang hebat, guru yang berkompetensi, agar Bogor maju seperti visi misi kabupaten kita bisa terlaksana dengan baik. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat juga menyiapkan santap buka puasa untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu Tati Rahayu Ningsi atas sharing ilmunya yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi minggu depan Bu Tati ya. Untuk angkatan kedua dari pelatihan penyusunan PTK dan best practice. Baiklah Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ketiga ini. Bapak Ibu besok akan melanjutkan dengan pertemuan hari keempat, hari terakhir dengan Ibu Dr. Randa Nur Komariah MPD. Sebelum diakhiri, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya. Saya mau foto bersama dengan Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya. Saya hitung 3 ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari slide ke-1, 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu, kita ke slide kedua. Bapak Ibu yang berada di slide kedua, kiranya berkenan untuk membuka kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya lanjutkan ke slide 3 Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu di slide 3 berkenan untuk membuka kameranya. 1, 2. Oke, ini masih membuka ya. Lagi proses membuka slide 3. 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan dengan slide 4. Silakan Bapak Ibu yang berada di slide 4 membuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bersama dapat menyusun PTK dan best practice. Salam terus semangat majukan pendidikan di Kabupaten Bogor. Kami dari pengurus Forum MGMP TK SMP Kabupaten Bogor mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.